dia mengajukan gugatan cerai. Iya. Kita tanda tangan. Kalau one day yang Dia tadi kembali. tuh dia balik gimana? Puji Tuhan akhirnya gitu ya, meninggal juga. Kok kamu mau jadi seperti aku? Siapa kamu? Kamu tuh manusia. Aku tuh mengasihimu. Aku nggak mau kamu itu binasa. Saya tuh mau ngomong gini aja, rasa pengen nangis gitu ya. Maksud saya, Halo parents, Kembali lagi bersama kami, teman seperjalanan dan seobrolan di Nancep, Nanya, dan Cerita Parenting. Glep. Tapi kalau udah kejadian nih Bu, gimana Bu? segala sesuatu kalau udah kejadian, kan startnya mulai dari now. Ayo Misalnya dong berubah. kejadian memang sudah jauh, sudah terjadi perselingkuhan. Dia sudah terlanjur nyaman dengan yang sana, Bu. Sudah terlanjur, kita udah ya udah jalan masing-masing lah gitu. Kan cerita ini belum selesai. Jangan diselesaikan. Apa yang harus dilakukan, Bu? Iya, kita nggak tahu cerita ini sampai tahap mana, sampai kapan. Kita datang sama Tuhan. Tuhan, saya bingung. Saya harus bagaimana? Ya, karena tidak seperti yang saya bayangkan. Tidak sesuai dengan skenario saya. Jadi saat ini saya betul-betul nggak tahu apa yang saya harus lakukan. Tuhan tolong saya. Nah, di tengah-tengah perenungan, ya, di tengah-tengah pergumulan, saya pikir disitulah kita makin dekat sama Tuhan dan kita jadi tahu apa nih yang harus kita lakukan. Karena Tuhan pasti akan bicara, Tuhan pasti akan kasih tahu kehendaknya. Jadi kita jangan berpikir di jalan kita sendiri. Ambil jalannya kita sendiri. Oh, ini harus saya begini, harus saya begini, harus saya begini. Enggak. Kita bilang, Tuhan, tolong saya. Tuhan juga tidak menginginkan kan perselingkuhan ini. Ya Tuhan kan nggak mau ada dosa. Tapi ini sudah terjadi. Sehingga kasih tahu saya respon apa yang harus saya lakukan. Jadi di tengah-tengah seperti itu, itulah latihan iman. Ya, karena ini kan udah jadi perjalanan iman. Ya. Jadi kita udah bukan kita hidup bukan hanya karena melihat ya, tapi hidup karena percaya. Iman, karena percaya. Apakah saya masih mungkin bisa mengasihi pasangan saya yang berselingkuh? Ya, namanya orang disakiti ya. Apakah saya masih bisa mengasihi? Kan harus bertahan. Iya, makanya Demi cuma anak lagi. satu. Kita mau mengasihi karena saya mengasihi Tuhan. Iya. Kan waktu saya mengasihi sesama, karena saya mengasihi Tuhan. Karena kalau saya hanya mengasihi sesama, tanpa saya mengasihi Tuhan, waktu sesama itu mengecewakan, hilanglah sudah kasihku kepadanya. Karena kan cuma transaksional. Kamu baik, aku baik. Aku sudah baik, kenapa kamu tidak baik? Gitu. Nah sekarang saya tahu, saya tetap harus baik, sekalipun dia jahat. Kenapa? Karena Tuhan sudah baik kepada saya. Karena Tuhan sudah mengampuni, maka saya mengampuni dia. Bukan karena dia layak diampuni. Bukan karena dia layak diampuni. Iya. Ya. Secara manusia. Iya, gitu secara ya. manusia. Iya. Tapi saya mengampuni cuma satu reasonnya. Karena Allah sudah mengampuni saya. Dan Allah juga mengampuni dosanya. Jadi apa hak saya untuk tidak mengampuni dia? Walaupun perjalanan pengampunan tuh enggak satu. Membalikan telapak tangan. Iya. Itu enggak sedetik itu. Itu menjadi perjalanan menyakitkan karena seperti merobek ego kita. Ya, meruntuhkan gengsi kita. Ya, kayak menghilangkan seluruh kepercayaan diri kita. Itu wah, sama Tuhan tuh kayak ya didaur ulang. Ya. Tapi itu pembentukannya Bu. Yes.
Nah ternyata waktu diproses itu tuh, ya walaupun menyakitkan, yang sakit itu ego kita. Ego. Gimana coba? Waktu kita diproses sama Tuhan kan menyakitkan. Iya. Jadi yang sakit tuh ego kita. Karena waktu kita mengeraskan hati, kan jadi mesti dihancurkan ya. Tapi coba kita menjadi lembut. Maka Tuhan waktu memproses, ya gak perlu dihancur-hancurin. Tinggal dilembutin aja, tinggal dibentuk. Tapi kalau waktu tembikar itu keras, ya, atau bejana itu udah jadi, lalu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si penjunan, maka ya akan dihancurkan. Nah, proses penghancuran itu kan menyakitkan. Nah, lain kalau kita udah melembutkan hati kita. Jadi kalau orang tuh kalau udah lembut mau diapain juga nggak ada yang sakit. Lah, tapi kan kata orang nih, maksudnya kan kita sakit hati karena kita sangat menyayangi orang itu. Maksudnya itu kan orang terdekat kita, Bu. Maksudnya pasangan kita. Betul. Wajar dong sakit. Betul. Jadi beginilah kalau Tuhan tuh berduka karena kita berdosa, karena kita juga sudah berkhianat terhadap Tuhan, itu menjadi duka cita yang ilahi. Jadi duka cita, masa kita punya suami selingkuh, kita happy-happy, oh dia selingkuh gak ada ya, nggak ada rasa, ya enggak lah. Duka cita itu ada, tapi duka cita yang bukan karena kok saya diselingkuhi, saya tuh udah baik, saya tuh setia. Saya apa coba yang saya nggak korbankan buat dia? Kok bisa-bisanya dia selingkuh? Iya, saya udah baik sama dia. Itu duka cita yang karena dari sisi egois. Oh, oke. Ya, karena saya sebetulnya bukan mengasihi dia, tapi saya mengasihi diri saya. Jadi itu yang saya bilang yang sakit egonya. Jadi waktu duka cita kita adalah begini. Kamu tahu nggak ketika kamu jatuh, ketika kamu ada di dalam dosa ini, kamu tuh lagi nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kamu tuh sedang melawan Tuhan. Kamu memberontak terhadap Tuhan. Nggak takutkah kamu akan Tuhan? Akan kegeramannya, akan murkanya. Aku tuh mengasihimu. Aku nggak mau kamu itu binasa. Jadi duka citanya akan lain. Sakitnya tuh beda. Jadi kalau pasangan kita melakukan apapun, dosa apapun, maukah duka cita itu menjadi duka cita ilahi? Kita ini ketika jatuh ke dalam dosa, Tuhan tuh bukan ngambek, tersinggung. Udah bagus tak ciptain. Begitu kamu ini nggak mau dengar, nggak mau taat, gitu. Kamu nggak menentang, udah dikasih tahu jangan makan buah cuma satu macam lagi. Ya yang lain boleh makan, cuma ini. Kok kamu mau jadi seperti aku? Siapa kamu? Kamu tuh manusia gitu ya. Saya kebayang kalau Tuhan itu sakit hati yang karena kita berzina dengan Allah lain. Ya kita nggak bakal diselamatkan lah. Ya dong. Malah kita ya udah dibinasakan. Tapi waktu kita jatuh, kesedihan Tuhan, duka citanya Tuhan, itu karena orang manusia yang saya kasihi itu berdosa. Aku akan datang menebus. Saya tuh mau ngomong gini aja, rasa pengen nangis gitu ya. Maksud saya kasihnya Allah. Itulah yang menutupi segala dosa dan pelanggaran dan kesalahan kita. Sehingga tidak melihat itu sebagai, kok kamu tuh udah aku kasihi, kok kamu udah aku ciptakan, udah aku beri semua kepercayaan. Kok kamu begitu sih? Orientasinya ke diri. Nah, orientasinya ke diri. Tapi begitu orientasinya kepada orang yang kita kasihi, maka itu akan berbeda dan bahkan akan menyelamatkan orang itu. Orang itu jadi sadar, iya ya, kok saya sudah dikasihi kayak begini, kok saya masih melakukannya itu, waduh saya itu kayak apa ya, jahatnya saya ya. Sehingga dia akan sadar
bahwa betapa jahatnya dia ketika dia memiliki istri yang setia. Istri yang selama ini mengasihi dia. Dan jadi cara Tuhan mengasihi dia ya, dengan memberikan istri itu kan. Maksudnya istri yang setia itu. Iya, akhirnya dia bisa terbuka matanya. Iya. Dia melihat bahwa kasih istrinya seperti kasih Tuhan kepada dia. Dan membuat dia bisa berbalik kepada Tuhan dan berbalik kepada istrinya. Tapi berarti bagian dari janji nikah yang, ya saya jadi mengambil kesimpulan ya. Kalau melihat pasangan selingkuh, berarti kita melihatnya dia sedang sakit. Kan sehat atau sakit. Iya, betul. Dia sedang jatuh atau miskin. Iya. Dia sedang jatuh. Iya. Itu duka cita ilahi. Iya, dia sedang jatuh, dia sedang sakit, dia sedang bermasalah. Lalu bagaimana kita jangan ikut sakit, jangan ikut jatuh, jangan ikut bermasalah. Ya. Aku jadi mikir itu sih. Apa ya, itu sesuatu yang sangat sulit ya Bu. Maksudnya untuk punya duka cita ilahi gitu. Maksudnya tetap melihat pasangan yang sedang bergumul tanpa melibatkan perasaan kita. Maksudnya kitanya sendiri kan kita juga terluka. Kita juga sakit gitu kan. Tapi orientasi kita gimana aku bisa mengasihi dia. Nah itu kurasa kalau punya benar-benar mindset seperti itu ya, kurasa perceraian memang bukan jawaban. Sama sekali tidak menjadi opsi. Betul maksudnya, banget. Tapi ini ya, gitu misalnya kan? gue masih gitu agak kan? gimana. Bu, kalau pasangannya ternyata memilih untuk hidup bersama dengan selingkuhannya. Ya, berarti lalu dia kan mengajukan, dia yang menceraikan. Gini, dia mengajukan gugatan cerai. Iya. Kita tanda tangan. Ya pasif aja. Kan berarti kan dia yang akan menceraikan. Ya sudah, kita terima. Itu bagian yang bahwa bukan kita yang menceraikan, tapi kita diceraikan. Ya, kita juga nggak bisa kan? Maksudnya kan memang ya dia punya berbagai cara, dia apa gitu, akhirnya dia menang di pengadilan dan sebagainya. Kita terima sebagai pihak yang diceraikan. Ya sudah. Tapi sikap kita berarti tidak mau bercerai sebetulnya. Iya. Karena Tuhan membenci perceraian. Iya. Lalu satu hari, Bel, ceritanya dia mau balik. Nah, aku tadi keinget itu gitu. Misalnya kalau diceraikan ya mungkin secara manusia lebih kayak ya bagus lah gitu ya. Maksudnya ya udah selesai sudah penderitaanku. Gitu. Tapi kalau enggak kan kita tetap bertahan di dalam, tetap setia di dalam bagian ini gitu. Dan kalau one day yang tadi tuh dia balik gimana coba? Emosi banget. Jadi makanya begini sih, ya ini sih sesuatu yang ideal banget ya. Betul. Jadi waktu kita udah diceraikan, kita berusaha hidup kudus. Kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita berharap suatu hari ketika Tuhan pertemukan kembali. Karena dia ayah dari anak-anak kita. Dia suami belahan jiwa yang kita pilih. Dan yang Tuhan pilihkan untuk kita. Jadi jangan menikah. Kecuali dia sudah gak ada. Belum selesai kalimatnya tadi Bel. Jangan menikah kecuali dia sudah gak ada. Karena cerainya bukan cerai meninggal gitu. Iya, karena kan kita berharap dia masih bisa kembali. Nah, tapi ini kan sangat ideal sekali ya. Lalu kemudian kan konteksnya Bu, ada seorang laki-laki yang bisa menafkahi anak saya. Ya, saya sudah tidak mampu dan sebagainya. Ya, saya cuma bilang berarti ya ada salib yang harus kita pikul. Ya. Dan balik lagi gumulkan itu lah ya Bu ya. Iya. Apalagi kita menikah dengan pria yang pernah menikah lalu menceraikan istrinya juga. Itu rasanya pernikahan yang second marriage ini ya rasanya kok masuk dengan dua orang terluka, dua orang berdarah-darah. Bagaimana dua orang yang akan terus menguras emosi, menguras perasaan gitu ya. Jadi saya kebayang ya masuk pernikahan ini bukan pernikahan yang aman. Pernikahan yang tidak aman. Yang perlu ekstra kasih. Ekstra kesabaran, kekuatan.
untuk bisa menjalaninya. Saya kenal ada seorang istri ya, di mana suaminya selingkuh dan punya anak dari hasil selingkuhan. Lalu kemudian si istri ini sampai ya bisa mengambil anak yang ditelantarkan, ya, telantarkan oleh si selingkuhannya perempuan dan si suaminya, karena dia tetap menganggap ini toh anak suamiku. Wow. Jadi sampai dia ambil, dia sempat beberapa tahun gitu ya hidup dirawat begitu. Tapi akhirnya diambil kembalilah oleh selingkuhannya, karena kan si suami balik kepada selingkuhan. Jadi ini untuk 10 tahun mungkin ya hidup bersama sampai suami ini sakit. Nah, ketika suami ini sakit, akhirnya ya selingkuhannya mana mau merawat. Ya, ini pria bukan suamiku, ya nggak tahu mungkin ada kawin siri atau apa begitu. Tapi ya istilahnya tidak diperhatikan lah. Jadi suami ini kembalilah dia kepada istrinya dan istrinya menerima dia dengan kondisi sakit. 2 tahun terakhir hidupnya sakit. Sampai akhirnya 4 bulan terakhir cuci darah dan sebagainya. Si istri merawat. Merawat. Sampai akhir hidupnya. Dan ternyata suami yang tidak mengenal Tuhan, sebelum Tuhan panggil, dia menyatakan dia mau percaya Tuhan Yesus. Wow. Dia mau ikut Tuhan Yesus 4 hari sebelum meninggal. 4 hari sebelum meninggal. Lalu pada waktu dia meninggal, waktu kami datang, si istri menangis di jenazah begitu ya, si suaminya. Dia cuma bilang, kenapa kamu begitu singkat? Kenapa begitu cepat kamu pergi? Kenapa? Saya nggak habis pikir. Saya pikir dia selama ini sudah menyakitimu, bahkan menyusahkanmu dengan kondisi kesehatan dia. Bukankah ini seperti sudah berakhir penderitaan dan kesusahan itu, dan mestinya puji Tuhan akhirnya gitu ya, meninggal juga gitu ya. Lega gitu. Lega gitu ya. Nah, sampai waktu di tengah-tengah pergumulan saya melihat itu. Bukankah seharusnya dia ada di dalam sukacita ilahi menurut saya ya, terbebas gitu, mungkin itu lebih tepatnya sih sukacita daging ya, maksudnya lepas bebas dari penderitaan. Lalu seperti Tuhan ngomong kepada saya, ya dia sudah kembali kepada kasihnya yang mula-mula. Wah. Jadi begitu dia kembali kepada kasih mula-mula, kenapa kamu begitu cepat pergi? Kenapa kamu singkat sekali bersama dengan saya? Seperti itu menunjukkan dia sudah kembali kepada titik awal kasih kepada suaminya ini. Dan Tuhan langsung bilang, dan selesai. Ya, toh suaminya juga melalui proses pengampunan istrinya, akhirnya suaminya juga jadi percaya Tuhan kan? Melihat iman si istri. Dan kasih agape itu ya? Iya. Dan itu sudah selesai buat suami dan sudah selesai buat istri. Kayaknya, dan saya waktu melihat itu ya, oh Tuhan, betapa mudahnya bagi Tuhan untuk memisahkan dengan maut. Betapa mudahnya. Ya. Sehingga ketika belum dipisahkan secara maut, memang ada PR-PR yang belum selesai. Memang ada proses-proses yang masih tetap harus kita jalani. Ayolah kita berpegang kepada tangan Tuhan yang terus menerus dia menggandeng, menggendong dan menopang kita. Apa pandangan Ibu tentang co-parenting? Ini kan kalau anak muda mungkin ya, maksudnya udahlah daripada ribet, toh kita misalnya punya anak pun juga kita bisa kok jalanin parenting itu sama-sama dalam keadaan bercerai ya. Tidak di dalam pernikahan. Iya, itu kan namanya kerja bareng ya. Sama-sama kerja gitu. Jadi bukan lagi soal kesatuan. Jadi melihat keluarga itu bukan lagi sebuah bentuk kesatuan. Bentuk apa? Bentuk soal ya kita sama-sama tanggung jawab lah. Ya saya masih jadi papahnya, kamu jadi mamahnya. Tapi apa yang anak lihat? Tetap ini
2, bukan lagi 1. Jadi keterpisahan itu yang dia rasakan. Keterpisahan itu yang membuat adanya perbedaan. Dan si anak ini akan tumbuh. Walaupun 2, ada 1 mama, 1 papa, dan ada 1 papa baru dan 1 mama baru. Betul, betul. Jadi ada istrinya papa yang bukan mamaku, ada suaminya mama yang bukan ayahku. Ribetnya Tuhan. Dan betapa ruwetnya itu. Sehingga boleh enggak? Itu bukan menjadi solusi co-parenting. Kalau gitu misalnya, ya ada orang sebaliknya Bu, ada orang yang memilih tidak bercerai demi anak. Ya, itu gimana? Ya. Tolong jangan demi anak ya. Kita tuh tidak boleh. Iya, kita tuh tidak bercerai karena Tuhan tidak menghendaki perceraian. Yang artinya kalau itu membahayakan, karena saya ingat satu teman saya yang suaminya itu KDRT. Dan waktu dia memilih berpisah, bukan bercerai. Dia meninggalkan suami, dia bawa anak-anak. Kalimat dia bilang, saya tidak bercerai. Saya pergi dari dia demi menyelamatkan dia. Supaya kalau kami ini mati di tangan dia, dia itu akan dipenjara. Wow. Jadi karena suami saya sakit dan dia tidak mau berobat karena dia tidak berasa sakit. Saya tahu kami tidak boleh hidup bersama dengan dia. Karena itu akan membahayakan dia. Jadi saya pisah. Lalu kemudian dia pisah 2 tahun, setelah itu suaminya cari dan sebagainya. Ya sampai hari ini anak-anaknya seminggu sekali ketemu dan sebagainya. Tapi ya dia dengan suaminya juga tetap tidak mau ketemu. Tapi waktu dia pergi meninggalkan suaminya ini bukan dalam kondisi marah. Memang cita ilahi tadi ya. Iya betul, dia terluka pasti adalah secara daging. Tapi lebih kepada saya tahu apa yang harus saya lakukan setelah sekian lama saya berdoa. Dan saya pisah, jadi artinya tidak ada surat cerai. Ya, tapi saya tahu ketika satu hari dia meninggal pun saya yang akan ngurusin, kira-kira begitu. Karena dia masih jadi suami saya. Saya yang akan berdiri di peti matinya. Dan saya tidak sedang bersama dengan orang lain. Karena saya sedang mengatakan kepada Tuhan, dialah satu-satunya suami saya dalam hidup saya. Dan sampai sekarang teman saya itu, dia tidak mempunyai pasangan lain. Ya. Wow. Dan waktu saya tanya terakhir, apakah status kamu masih tetap di dalam perkawinan itu? Dia bilang masih tetap. Cuman kami pisah. Ya itu menjadi satu cerita khusus ya. Yang saya juga pikir asal dia berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu dulu saya masih menasihati dia, jangan. Kalau kamu tinggalin dia bagaimana gitu ya. Tapi ya rupanya dia berdoa dengan satu jawaban yang Tuhan berikan. Memang kamu harus pergi. Ya, karena si suami itu ya kalau lagi pegang apa, kalau dia marah yang tak terkendali. Bisa banting. Wah, itu tuh bisa melempar gitu ya? Dia bilang. Dan kami itu bisa mati, dia bilang. Kami bisa mati. Karena dia kalau marah tidak terkendali. Jadi ya, marilah perjalanan ini kita lakukan perjalanan bersama dengan Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan apapun tidak kita lakukan hanya semata-mata pertimbangan kita. Ya, janganlah engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan di dalam segala lakumu, di dalam segala keputusanmu. Berarti termasuk kalau anak kita yang sudah dewasa dan menikah, lalu mereka memutuskan untuk bercerai, sama advice kita juga seperti itu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Iya. Kita masih harus tetap kita bilang ini firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan dia membenci perceraian. Tapi nak, kalau kamu sampai berpisah, ya, mama bisa mengerti. Mama bisa mengerti. Kalaupun sampai kamu bercerai,
dalam konteks kamu diceraikan. Oh, oke. Ya, bukan kamu yang menceraikan, kamu diceraikan. Mama juga bisa mengerti. Karena perjalanan ini tidak mudah. Tapi tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Mama akan tetap mendampingi. Papa akan tetap bersamamu. Jadi kita nggak bilang, ceraiin aja suami kamu atau istri kamu, sini kembali ke rumah. Iya. Ya, Mama Papa masih sanggup pelihara kamu. Ya, maaf, itu berarti di dalam kesombongan kita. Ya, dan di dalam sakit hatinya kita. Ya. Jadi, yuk kita sama-sama jalan sama Tuhan supaya duka cita kita menjadi duka cita ilahi. Iya. Bella. Oke. Perjalanan yang tidak mudah ya Bu di dalam pernikahan. Sebuah janji yang seumur hidup. Yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan kasus-kasus yang berat itu sungguh nyata dan banyak gitu ya. Betul. Tetapi itu tidak membuat kita berjalan sendiri. Kita tetap jalan sama Tuhan. Di dalam segala keputusan kita tahu firman Tuhan ngomong apa, tapi kita gumulin terus sama Tuhan gitu ya. Iya, dan minta hati yang mengasihi, kasihnya itu tuh dari Tuhan benar-benar. Iya, dan kayaknya itu inti dari Ibu tulis judulnya Learning to Hold ya. Betul. Iya. Bertahan gitu ya. Iya. Dan kita pegang tangan Tuhan, genggam tangan Tuhan. Karena Tuhan juga sebetulnya pegang tangan kita kok. Dia tidak pernah melepaskan kita. Kita aja yang mau lepas dari Tuhan. Maka kita harus cepat. Ayo, begitu kita lemah, kita jatuh. Apapun kondisi kita pegang tangan dia. Ya, untuk tetap berjalan bersamanya. Oke. Dengan demikian, ya betul-betul ending yang membagongkan di akhir season 2 ini. Tentu tidak ada jawaban A atau B. Iya, gitu ya. betul. Karena memang ya perjalanan gitu ya. Yang penting kita pegang tangan Tuhan. Iya. Dan ya kita mengakhiri season 2 ini lagi-lagi dengan bukan tentang perjalanannya kayak apa gitu ya, tapi bersama dengan siapa gitu ya. Dan kita pegang tangan siapa. Masih banyak topik-topik yang mungkin belum terbahas begitu ya di kehidupan sebagai orang tua yang mendampingi anak-anak yang sudah dewasa bahkan sudah menikah. Kalau parents mempunyai topik-topik atau pertanyaan atau sesuatu yang rindu untuk kita bisa obrolkan dan angkat, tetap silahkan stay tune di YouTube channel kita dan bisa kasih komen begitu ya di IG maupun di YouTube kita. Sampai di sini obrolan kita, khususnya di season 2 ini. Nantikan season-season berikutnya tetap di Nancep. Dan ingat bahwa parenting bukanlah perubahan instan, melainkan perjalanan karakter bersama Tuhan. Saya Tirza. Saya Bella. Saya Charlotte. Stay tune di Nancep, Nanya, dan Cerita Parenting. Jelep. Dapatkan buku terbaru Learning to Hold, Before Marriage and After Marriage by Charlotte Priyatna di marketplace pilihan Anda.